Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tentang Wali Songo, di mana Islam tersebar di Nusantara, salah satunya dengan metode dakwah Wali Songo. Sebelum lanjut, ayo report akun ini rame-rame jika menyesatkan. Jika bermanfaat, bolehlah di subscribe, mungkin kedepannya ada konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wali Songo atau Wali Allah yang berjumlah 9 itu berdakwah dengan metode yang luar biasa, akulturasi budaya, sehingga masyarakat Nusantara menerima dakwahnya beliau, dan akhirnya Islam menyebar luas di dataran Nusantara. Wali Songo ada 9 wali yang terdiri dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Kudus atau Ja'far Sodek, Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga atau Raden Said, Sunan Muria Raden Umar Said atau Raden Said, dan yang terakhir Sunan Derajat bernama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sembilan wali tersebut dakwah di tempat-tempat yang berbeda. Salah satunya Sunan Ampel yang berdakwah di daerah Jawa Timur, Surabaya. Mereka berdakwah sesuai dengan tempat-tempat tujuan di mana masyarakat masih belum mengenal Islam. Dan saat ini kita lebih khusus untuk membahas tentang kisah yang sangat unik dan jarang diketahui oleh masyarakat, yakni kisahnya Nabi A, kisahnya Sunan Ampel dengan seekor semut. Suatu ketika Sunan Ampel mendapatkan undangan walimah, di mana acara Sohibul Hajat cukup jauh lokasinya dari kediaman Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel menghadiri walimah tersebut dengan mengajak Mbah Soleh atau Mbah Bolong. Tiba di lokasi, seperti biasanya, adat istiadat orang Nusantara sepulang dari walimah mendapatkan berkat atau bingkisan hadiah. Dibawalah oleh Sunan Ampel bersama Mbah Bolong pulang. Jaraknya cukup jauh. Ketika tiba di rumah Sunan Ampel, berkat yang dapat dari walimah tersebut dibuka, ia melihat ada seekor semut. Maka dengan bergegas Sunan Ampel pergi kembali ke lokasi Sohibul Hajat. Mbah Bolong penasaran bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau hendak kembali ke rumah Sohibul Hajat? Ada apa? Apakah ada yang tertinggal?" Maka Sunan Ampel menjawab, "Ketahuilah, berkat yang kita bawa ini, ketika aku buka, di dalamnya terdapat seekor semut. Aku khawatir semut yang kita bawa ini terpisah dengan keluarganya. Aku khawatir semut yang kita bawa ini adalah seorang ayah tulang punggung dari keluarganya, atau istri dari suaminya, atau ibu dari anak-anaknya. Maka aku ingin kembali ke tempat Sohibul Hajat untuk mengembalikan seekor semut ini kepada keluarganya." Jika kisah itu mau kita kaji, betapa luar biasanya akhlak seorang Sunan Ampel. Jangankan manusia, seekor semut saja ia tidak rela ketika memisahkan antar anggota keluarga si semut. Lalu bayangkan bagaimana akhlaknya sang Sunan Ampel kepada para insan manusia. Wah, pantas saja metode dakwahnya beliau-beliau ini sangat diterima oleh masyarakat Nusantara. Kepada semut saja luar biasa akhlaknya, apalagi kepada manusia. Allah. Demikianlah kisah-kisah yang mungkin jarang orang tahu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Berbuat baiklah kepada makhluk yang ada di bumi. Makhluk. Kalau berbicara makhluk, ini bukan manusia saja.
melainkan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala macamnya yang disebut makhluk. Ketika engkau berbuat baik kepada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, para malaikatnya Allah mendoakan engkau. Dan inilah semoga para sunan yang telah membawa ajaran agama Islam ke Nusantara diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup dulu. Insya Allah bertemu lagi di lain waktu. Alhamdulillah.